Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina astafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Meskipun malam ini ada 16 besar Piala Asia. Di sini nggak ada yang jadi fansnya timnas Indonesia. Ya. Saya termasuk ngefans, tapi karena ada amanah ya sementara ditinggalkan dulu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa insya Allah melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana kita sudah sampai surah Maryam. Ya. Silahkan yang membawa mushaf ya, bisa dibuka mushafnya biar bisa membaca bersama-sama. Yang membawa gadget, ya, membawa HP, silahkan juga bisa dibuka Quran digitalnya, sehingga interaksi kita lebih mantap ya. Tidak hanya mendengar tapi juga membaca langsung. Nanti bisa kita rujuk kembali saat kita pulang ke rumah. Ada waktu senggang kita bisa baca kembali ayat-ayat yang kita kaji. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada surah Maryam ayat yang ke-40, yang terakhir ya. Nah, malam ini kita insya Allah akan masuk ke ayat yang ke-41 ya, sampai ayat 50. Itu adalah ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur. Ya, ini ayat yang ke-41 surah Maryam. Di mushaf halamannya halaman 308. Wadhkur, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, fil kitabi, di dalam Al-Quran, Ibrahimah, yaitu tentang ceritanya atau kisahnya Nabi Ibrahim. Kata wadhkur ini sejalan atau senada dengan kisah-kisah sebelumnya yang disebutkan dalam surah Maryam ini. Misalnya di dalam surat di ayat yang kedua itu disebutkan dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini tentang cerita atau penjelasan atau kisah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yaitu Zakaria. Pakai kata dzikr sama dengan satu akar kata dengan uzkur. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memulai kisah yang berikutnya yaitu kisah Maryam, itu juga menggunakan kata uzkur. Itu ada di ayat yang 16. Disebutkan di situ wadhkur fil kitabi Maryam. Nah, sekarang di ayat yang ke-41 ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kisah yang baru. Nah, surah Maryam itu secara garis besar itu ingin membuktikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ingin membatalkan atau menolak konsep ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia atau Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh manusia itu ada dua jenis. Ada yang satu adalah jenis Tuhan yang aslinya dia adalah makhluk hidup, ya, berakal, kemudian dia dituhankan oleh manusia. Seperti
kasusnya Nabi Isa alaihi salam. Di kisah Maryam yang sudah kita baca dan kita pelajari pada kesempatan yang lalu, itu dijelaskan bagaimana ayat-ayat ini membantah dan meruntuhkan argumentasi penuhanan Isa. Nah, ada model kedua, Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah modelnya benda mati yang kemudian dituhankan oleh manusia. Dan itu nanti akan diceritakan dalam kisahnya Nabi Ibrahim ini. Ini model atau bentuk kedua dari Tuhan-Tuhan selain Allah yang diciptakan oleh manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Ibrahim dengan wazkur, dan ceritakanlah, kisahkanlah, sebutkanlah ya. Wahai Nabi Muhammad, fil kitabi Ibrahim, di dalam Al-Qur'an itu Ibrahim tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia itu, yaitu Ibrahim, kana siddiqan nabiyya, yaitu seorang siddiq. Ibrahim itu punya karakter, punya kualifikasi. Salah satu kualifikasi yang penting yang dimiliki Nabi Ibrahim itu adalah dia adalah seorang siddiq. Seorang yang siddiq. Kata siddiq itu maknanya macam-macam. Akar katanya dari kata asidku, yaitu kejujuran atau kebenaran. Dan asidku itu adalah salah satu sifat utama seorang nabi, itu adalah harus asidku, memiliki kejujuran, memiliki tingkat kebenaran yang nyaris sempurna. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dan senantiasa membenarkan semua perintah, wahyu dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata as-siddiqu itu artinya adalah, salah satu maknanya al-musaddiqu qaulahu bi fi'lihi. Orang yang membuktikan kebenaran ucapannya dengan perbuatannya. Jadi seorang siddiq itu adalah orang yang salah satu cirinya antara perbuatan dengan perkataan itu tidak berbeda. Kalau ngomong A ya perbuatannya A, ngomong B perbuatannya B, itu seorang siddiq, dan itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang nabi. Jadi as-siddiq ay al-musaddiqu qaulahu bi fi'lihi, orang yang membenarkan ucapannya dengan perbuatannya. Au shadaqa bi qaulihi wa i'tiqadihi, atau orang yang membenarkan dengan perbuatannya itu ucapan dan i'tiqadnya. Jadi antara hati, lisan dan perbuatan itu senada. Itu yang disebut dengan as-siddiq. Wakila, dan dikatakan juga bahwa makna as-siddiq itu adalah man kasura minhu sidqu, orang yang mayoritas kesehariannya itu datang darinya adalah kejujuran. Jadi nyaris tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu, tidak pernah berkata yang tidak sesuai dengan apa yang dia alami atau dia kerjakan. Itu as-siddiq. Atau wakila, atau dikatakan juga as-sidqu huwa man la yakdzibu qattu, orang yang tidak pernah berbohong. Ini. Tapi bisa juga as-siddiqu itu adalah orang yang senantiasa membenarkan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu disebut dengan as-siddiq itu karena beliau kalau datang satu berita tentang Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Makanya ada riwayat ketika Rasulullah SAW selesai mengabarkan Isra dan Mi'rajnya beliau, banyak orang menolak. Apa iya di zaman itu ada seseorang yang mengaku melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, balik lagi, itu malam belum habis, sudah balik lagi ke Mekah lagi. Nah, orang banyak yang kemudian menyangkal itu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu karena beliau keimanannya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW,
beliau serta-merta mengimaninya tanpa ada reservasi apapun, tanpa ada keberatan sedikit pun. Beliau mengatakan kalau memang itu yang dia katakan, ya, maksudnya kalau memang itu yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa beliau mengatakan melakukan perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa yang ada di Palestina saat ini, kemudian ke langit balik lagi ke Mekah lagi, hanya dalam hitungan jam mungkin ya, karena sebagian malam itu hitungannya jam, nggak lebih dari 12 jam. Itu ya saya akan percaya itu, kata Abu Bakar. Karena itulah beliau digerari As-Siddiq. Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya beliau diberi gelar As-Siddiq itu karena beliau adalah orang yang dikenal tidak pernah bohong dalam hidupnya. Jadi Abu Bakar ini sebelum beriman pada Rasulullah adalah termasuk salah seorang anak muda di Mekah yang juga tergolong anak yang baik, pemuda yang luar biasa karena dikenal kejujurannya. Sementara Muhammad Rasulullah SAW itu juga dikenal semasa mudanya sebelum jadi nabi sebagai as-sadiqu al-amin, orang yang juga jujur dan terpercaya. Jadi kata as-siddiq itu memiliki makna itu ya. Intinya itu dua. Yang pertama adalah orang yang dari kehidupannya itu tidak bohong ya. Atau ya, orang yang sejalan antara perkataan, ucapan dan hatinya. Yang kedua maknanya adalah as-siddiq, orang yang mudah percaya, menerima apa adanya semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, mengapa Ibrahim disebut dengan as-siddiq? Yaitu tadi karena beliau jujur, ya, tidak pernah bohong, dan beliau adalah orang yang paling bersegera ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau satu hal tanpa ada reservasi, tanpa ada keberatan, langsung beliau terima. Beliau diminta untuk khitan ya, di usia 80 tahun dalam satu riwayat itu beliau laksanakan. Beliau diminta menyembelih anaknya, beliau laksanakan. Beliau diminta untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di Mekah yang tandus, beliau laksanakan tanpa ada keberatan sedikit pun. Jadi Nabi Ibrahim di sini disifati sebagai seorang siddiqan nabiyya, seorang yang senantiasa membenarkan ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau jujur tapi sering menolak, jujur dalam arti tidak pernah bohong, tidak pernah menipu. Tapi kalau dia tidak mau patuh kepada perintah Allah, ya tidak disebut dengan as-siddiq. Karena as-siddiq itu tadi memiliki dua sifat yang tadi. Tidak bohong, ada kesamaan antara ucapan, perbuatan sama hati. Dan yang kedua itu dengan serta-merta mudah untuk menerima perintah atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu ya. Setiap nabi itu pasti siddiq, tapi tidak semua siddiq itu nabi. Jadi siddiq itu seperti kualitas pribadi seseorang. Seorang yang mau jadi nabi itu harus siddiq dulu. Kualifikasi pribadinya itu harus siddiq dulu. Nah, kemudian nabi menjadi nabi itu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang kualifikasi pribadinya itu adalah as-siddiq. Ini sifat atau kualifikasi yang sangat berat sekali. Kita ini kalau hidup sehari-hari itu sukar sekali untuk menjaga kejujuran kita secara paripurna, itu susah sekali. Baik kejujuran dalam ucapan maupun kejujuran dalam tulisan, kejujuran dalam kerja, kejujuran dalam segala hal. Sulitnya minta ampun. Kita yang bekerja misalnya ya, ada masalah keuangan ya. Itu kadang-kadang ada misalnya kita perjalanan dinas ke satu tempat 2 hari ditulis 3 hari. Itu bukan kejujuran. Kita hidup di keluarga misalnya ya, itu juga butuh kejujuran di situ, ada kejujuran juga. Jadi kejujuran itu sebuah kualifikasi yang sangat berat sekali. Dan karena itu ya, seorang nabi itu tidak mungkin kecuali dia berkualifikasi sebagai seorang yang siddiq.
Ini. Nah, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang memiliki kualifikasi siddiq. Ini kalau kita baca terjemahannya itu disebutkan orang yang mencintai kebenaran. Ya bisa juga sih, ya. Bisa juga, bisa masuk juga. Tapi bukan satu-satunya makna. Ya, maknanya tadi ya, mencintai kebenaran. Ya bisa, artinya setiap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia terima dan dia cintai. Itu senada dengan makna yang kedua dari as-siddiq tadi. Dan itu pula yang menjadi sebab digelarinya Abu Bakar dengan as-siddiq. Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Ada yang tahu nggak? Ya. Abu Bakar itu adalah kunyah atau lakop. Nama yang aslinya bukan nama aslinya. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah. Nama bapaknya itu Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman. Namun dia sering disebut dengan Abu Bakar. Dan Bakar itu adalah salah satu jenis onta, itu namanya bakar. Jadi di antara para sahabat ya, atau orang Arab ya, pada zaman itu sering menisbatkan seseorang kepada hewan-hewan. Misalnya Umar disebut dengan Abu Hafs, ya, bapaknya Hafs. Padahal tidak ada satupun anaknya Umar yang namanya Hafs. Ada anak perempuannya namanya Hafsah, tapi bukan Hafs. Nah, Hafs itu adalah salah satu nama daripada singa. Ya. Abu Hurairah, bapaknya kucing. Maksudnya adalah dia suka dengan kucing, maka digelari dengan Abu Hurairah. Ya. Bapaknya kucing kecil. Ya. Abu Hafs, bapaknya singa. Ya, itu karena itu nama-nama yang disematkan yang menjadi tradisi orang Arab. Nah, Abu Bakar sendiri nama aslinya bukan Abu Bakar. Namanya aslinya adalah Abdullah bin Utsman, tetapi lebih dikenal dengan Abu Bakar, kemudian digelari sebagai as-siddiq karena beliau tadi ya, orangnya jujur, kemudian mudah menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nah, ayat ini sekali lagi ya, itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengumpulkan antara dua kualifikasi sekaligus, yaitu as-siddiqiyah dan an-nubuwah ya. Kualifikasi as-siddiqiyah itu tadi ya, kualifikasi yang aslinya adalah dia bersifat personal. Datang tumbuh dari jiwa atau karakter orang itu. Dan kualifikasi ini itulah yang kemudian menjadi syarat datangnya kualifikasi yang berikutnya, itu an-nubuwah. Dan an-nubuwah itu bukan kualifikasi yang bersifat karakter seseorang, tapi dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada seseorang, maka dia menjadi nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu itu, dia menjadi nabi dan rasulnya. Ini. Jadi setiap nabi sekali lagi itu pasti siddiq, tapi tidak setiap siddiq itu nabi. Nah, Abu Bakar itu siddiq, tapi beliau tidak menjadi nabi karena tidak mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad itu siddiq juga, ya, dan beliau mendapatkan wahyu dan mendapatkan risalah. Ini. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim ya, itu kata as-siddiq itu disebutkan 3 kali. 2 kali diantaranya itu ada dalam surat Maryam ini. Nanti salah satunya ada di surat Maryam ayat ke-56. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Idris ya. Wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Sama Nabi Idris juga disifati dengan siddiq dan seorang nabi. Karena memang siddiq itu ya sebenarnya semua nabi pasti siddiq. Enggak ada satupun nabi yang tidak siddiq. Ini. Kemudian juga siddiq itu disebutkan untuk mensifati Nabi Yusuf. Itu ada dalam surat Yusuf ayat ke-46. Yusufu ayyuhas siddiqu. Yusuf, wahai orang yang as-siddiq. Orang yang jujur, orang yang senantiasa benar, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang tidak pernah menipu, dan orang yang senantiasa tadi membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini.
Dan ada satu perempuan yang juga disifati dengan siddiq, yaitu siapa? Maryam. Jadi kata siddiq itu, sifat siddiq ada dalam surat Maryam disebutkan 2 kali untuk mensifati Nabi Ibrahim dan Nabi Idris. Tapi Maryam sendiri, ya, beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siddiq, itu ada di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Maidah ayat 75. Mal masihu ibnu Maryama illa rasulun. Tidaklah Al-Masih bin Maryam itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu ya sebelumnya para rasul-rasul yang datang sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya yaitu Maryam adalah seorang yang siddiqah. Jadi derajat as-siddiq itu derajat yang sangat luar biasa sekali. Ini. Makanya as-siddiq itu juga menjadi sifat yang orang-orang yang disejajarkan setelah para nabi. Ya, itu misalnya di surat An-Nisa ayat 69 ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Jadi derajat yang paling mulia setelah kenabian ya as-siddiqin. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada'i, dan orang-orang yang syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Itu juga disebutkan pada ayat yang lainnya di surat Al-Hadid ayat 19 ini. Ya. Ini sekilas tentang siddiq ya, dan nubuwah, as-siddiqiyah dan an-nubuwah. Kemudian ayat yang berikutnya, izqala li abihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata li abihi, kepada ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Ibrahim? Yaitu Azar. Memang para mufassir itu ada yang berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan Azar itu aslinya bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim, tapi beliau itu adalah pamannya. Karena mereka ingin menyebutkan bahwasanya seorang nabi itu tidak mungkin lahir dari ayah yang kafir. Itu perdebatannya panjang itu. Apakah Azar yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah ayah kandungnya Nabi Ibrahim atau ayah dalam arti pamannya? Itu perdebatannya panjang. Sama dengan apakah ayah dan ibunya Nabi itu muslim, orang yang bertauhid atau tidak? Itu perdebatannya panjang, tapi itu nggak perlu kita bahas ya. Itu tidak mempengaruhi keimanan kita. Kita sebagai seorang awam udah nggak usah masuk ke perdebatan itu. Ya, apakah bapaknya Nabi dan ibunya Nabi itu masuk surga atau enggak? Karena dalil-dalilnya macam-macam. Ada yang mengindikasikan seakan-akan keduanya ini kafir. Ya. Ada yang jadi argumen juga bahwa mereka berdua meninggal dalam tauhid. Sama dengan ayahnya Ibrahim ini. Di ayat ini disebutkan jelas ayahnya, tapi nanti para mufassir memberikan banyak penjelasan. Oh, yang dimaksud dengan abihi itu adalah pamannya, bukan ayah kandungnya. Karena kalau ayah kandung itu disebutkan dengan kata walid. Kata walid ya, itu pasti itu adalah ayah kandungnya. Tapi kalau kata abun itu bisa berarti ayah kandung, bisa berarti paman. Paman pun bisa disebut dengan al-ab atau ayah. Sebagaimana kita juga kadang-kadang menyebut paman-paman kita dengan seperti orang tua kita. Nah, kita nggak perlu masuk ke perdebatan itu. Ini kami sebutkan sekilas agar kalau kita mendengar orang mendiskusikan itu kita tahu, oh memang begitu, ada diskusi itu. Tapi kita tidak perlu masuk ke dalam perdebatan yang sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi akidah kita. Itu. Ya. Izqala li abihi, ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahandaku. Orang Arab itu kalau memanggil ayahnya dengan panggilan sayang itu menyebutnya dengan ya abati. Kalau ya abi itu panggilan kepada ayah, tapi panggilan yang biasa. Tapi kalau panggilannya itu ada pendalaman rasa, itu menggunakan kata ya abati. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan
rasa kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau mendakwai ayahnya. Ayahnya adalah seorang yang kafir, seorang pembuat berhala, seorang pemahat patung yang tidak beriman kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya itu, beliau memanggilnya bukan dengan panggilan yang kasar, bahkan juga bukan dengan panggilan yang seadanya atau sewajarnya, tapi dengan panggilan yang memiliki nuansa kedalaman rasa yang lebih dibanding panggilan yang biasanya. Beliau memanggil dengan kata, ya abati, wahai ayahandaku tersayang. Lima ta'budu, mengapa engkau menyembah ma la yasma'u, sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsiru, dan sesuatu yang tidak melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak pula dapat mencukupi sedikit pun untukmu, atau tidak bisa menolong apapun sedikit pun darimu. Jadi di sini Nabi Ibrahim di permulaan awal dialog beliau dengan ayahandanya. Jadi ayat ini sekali lagi juga menegaskan bahwasanya pola dakwah para nabi itu adalah pola dakwah dengan dialog, dengan hiwar, dengan bertukar pandangan, bukan memaksa, bukan pula menjejali satu arah, bukan, tapi dengan dialog. Makanya beliau mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupimu sesuatu apapun, tidak bisa mencukupimu walaupun sedikit. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai ayahandaku, janganlah kamu sembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi. Tidak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, janganlah engkau tidak menyembah, bukan begitu. Tapi dengan uslub atau metode bertanya. Nah, ini pelajaran yang juga penting kepada kita. Bagaimana pola dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu dengan tanya jawab, bukan dengan mendiktekan sesuatu. Ya abati, wahai ayahandaku tersayang, lima ta'budu, mengapa engkau menyembah? Ya. Patung-patung itu, berhala-berhala itu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi apapun. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajak ayahandanya untuk berpikir. Kan Tuhan itu dijadikan Tuhan, atau sesuatu itu dianggap sebagai Tuhan kalau dia itu memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari yang menyembahnya. Lah kok ini ada orang menjadikan sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa menolong, kok dijadikan Tuhan? Itu akalnya masuk di mana? Bagaimana Tuhan ini mau mendengar orang-orang yang meminta tolong kepada dia? Bagaimana dia bisa mendengar munajat, rintihan, permintaan, permohonan orang-orang yang beribadah kepada dia kalau dia tidak mendengar? La yusmi'u wa la yubsiru, dan tidak melihat siapa yang beribadah kepada dia. Wa la yughni anka syai'an, dan tidak bisa berbuat apapun walaupun sedikit. Bahkan kalau di kisah lain itu bagaimana Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berkeping-keping berhala-berhala itu, menolong dirinya sendiri aja nggak bisa, bagaimana menolong orang-orang yang menyembahnya. Jadi ini ya pola yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah, itu adalah dengan dialog, mengajak orang berpikir, mengajak yang didakwa itu untuk menggunakan akalnya. Mengapa sih? Atau mengapa kiranya engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apapun?
Padahal Tuhan itu dijadikan Tuhan ya kalau dia itu maha berkuasa. Sebagaimana konsep tauhid Islam itu udah paling hebat itu, paling sempurna, celahnya nggak ada. Konsep Tuhan yang sangat sempurna sekali dalam Islam. Makanya banyak orang-orang itu di Barat yang mereka itu masuk ke perdebatan teologis ya tentang mencari Tuhan itu, mempelajari satu konsep ketuhanan satu agama dengan agama yang lainnya, itu banyak yang masuk Islam karena itu. Mempelajari konsep ketuhanan Islam itu ya luar biasa memang. Ini. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ini. Kemudian yang berikutnya lagi Nabi Ibrahim memanggil ayahanda dengan panggilan sayangnya lagi. Ya abati, wahai ayahandaku tersayang. Inni qad ja'ani minal ilmi. Sesungguhnya diriku telah datang kepadaku sebagian daripada ilmu. Malam ya'tika. Yang ilmu itu tidak datang kepadamu. Ini juga uslub atau pemilihan redaksi yang sangat baik sekali. Nabi Ibrahim ketika ingin mengatakan kepada ayahandanya bahwa ayahandaku yang tersayang, beliau tidak mengatakan saya tahu kamu bodoh, atau saya tahu engkau tidak tahu, tidak. Tapi kata-katanya lembut sekali. Wahai ayahandaku tersayang, telah datang kepadaku informasi A1, informasi yang nyata, ilmu yang jelas, yang ilmu itu belum datang kepadamu. Jadi halus sekali bahasanya ya. Fattabi'ni, karena itu ya, karena ilmu itu telah datang kepadaku, belum datang kepadamu. Fattabi'ni, ya udah, ayo ikut aku ayahandaku. Ya. Ahdika siraton sawiyya, niscaya atau maka aku akan menunjukkan kepadamu siraton sawiyya, kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi Nabi Ibrahim memulai dialognya dengan ayahandanya itu dari secara bertahap, dari yang ringan, ya, kemudian lebih berat, lebih berat, lebih berat lagi. Ya. Yang pertama bertanya dengan pertanyaan yang akrab dengan perilaku ayahanda sehari-hari, ya. Itu menyembah berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membantu apapun, tidak bisa mencukupi apapun. Yang kedua mengatakan, ya, sesungguhnya telah datang kepadaku satu ilmu yang belum datang kepadamu. Maka ayo, aku akan tunjukkan kepadamu wahai ayahandaku tentang jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi Ibrahim memanggil lagi ayahandanya, ya abadi, wahai ayahandaku, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah syaitan. Ya. Jadi kata menyembah itu tidak harus berarti menyembahnya dalam arti nyembah itu, enggak. Ya. Kalau seseorang mengikuti setan, ya, mengikuti ajakan-ajakan setan, itu ya sama dengan seakan-akan kita memberikan loyalitas, ya, kita kepada dia, ya. Memberikan penghambaan kita kepada dia. Ya. Makanya ini di sini dibahasakan, ya abati, wahai ayahandaku tersayang, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah syaitan. Maksudnya adalah jangan mengikuti, ya, tipuan setan yang menipumu dengan mengantarkanmu kepada untuk membuat berhala-berhala itu kemudian menyembahnya. Padahal secara rasional, secara akal yang sehat, bagaimana mungkin engkau akan menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak mampu menolong, bahkan menolong dirinya sendiri tidak bisa. Ini. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu, dia itu kepada Tuhan yang Maha Rahman adalah seseorang yang sangat durhaka. Ini. Ya, jadi di sini Nabi Ibrahim mensifati setan, ya, yang mengganggu manusia itu adalah sebagai setan yang dia itu durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Ya abadi, kemudian yang keempat, ya, setelah tadi ya abadi yang pertama tadi di ayat 42, ya abadi yang kedua di ayat 43, ya abadi yang
3 di ayat 44, ini ya abati lagi, panggilan kesayangan lagi, mengulang-ulang ungkapan sayang beliau kepada ayahandanya. Ayahandanya seorang yang kafir, orang yang musyrik, tapi terus dipanggil dengan panggilan kesayangan. Itu bentuk takliful qulub, menghaluskan hati seseorang itu begitu ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kalau engkau wahai Muhammad bersikap keras, ya, kasar, lang faddu min hawlik, mereka akan kabur semua darimu. Jadi kasih sayang itu menjadi salah satu elemen paling penting yang harus dimiliki oleh seorang dai. Ini. Ya abati, wahai ayahandaku, ini sesungguhnya aku akhafu ayyamassaka adzabun, bahwa engkau akan ditimpa oleh azab. Kata yamas, massa yamusu atau yamassu itu artinya sebenarnya kayak seperti memegang, sesuatu yang ringan, memegang. Jadi Nabi Ibrahim ketika ingin menggambarkan ancaman azab siksaan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memilih dengan kalimat yang lembut. Azab harus dijelaskan. Siksa akibat buruk dari adanya kekufuran harus dijelaskan, tidak bisa tidak. Tapi kepada ayahandanya yang beliau sayangi, kepada ayahandanya yang beliau hormati, beliau ingin menghaluskan ucapan itu. Ya abati inni akhafu, wahai ayahandaku, sesungguhnya aku khawatir akan menyentuhmu azab itu. Jadi hanya menyentuh. Dan Nabi Ibrahim mengatakan inni akhafu, aku khawatir kepadamu, bukan wahai ayahku, kamu nanti akan disiksa, enggak. Wahai ayahku, pasti azab yang pedih akan menimpamu, tidak. Tapi inni akhafu, aku khawatir wahai ayahandaku. Jadi kalimatnya lembut sekali, hati-hati sekali. Ini bentuk ungkapan seorang nabi yang menjadi contoh kepada kita semuanya ya. Bagaimana berdialog dengan orang tua, meskipun orang tuanya kafir, kitanya sudah beriman. Apalagi orang tua kita adalah orang tua yang sama-sama beriman dengan kita. Harus dengan kelembutan gitu ya. Inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir an yamassaka adzabun, bahwa engkau akan disentuh ya, akan ditimpa oleh azab. Ini kalau terjemah mushaf ini disebutkan ditimpa, tapi kalau membaca bahasa aslinya yamassu itu ya memegang ya, menyentuh. Jadi untuk menghaluskan kata-kata itu ya. Minar rahmani, dari Allah yang maha rahman. Ini juga menarik ya. Mengapa Nabi Ibrahim mengucapkannya minar rahmani, bukan menggunakan sifat-sifat Allah yang semestinya lebih cocok dengan siksaan itu. Kok Ar-Rahman itu menyiksa? Mengapa bukan minal jabbar misalnya? Akan menimpa kepadamu siksaan dari Allah yang Ad-Jabbar, yang maha perkasa, yang maha dahsyat kekuatannya, bukan. Tapi disebutkan minar rahman. Ini untuk menghaluskan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siksaannya itu adalah tidak lepas dari wujud kasih sayangnya kepada makhluknya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu tidak lepas dari sifat Rahman dan Rahimnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku itu mengena atau mencakup segala hal. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, ada azab di situ, itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi di sini disebutkan an yamassaka adzabun. Kalau menurut logika manusia yang umumnya, itu kan harusnya an yamassaka adzabun minal jabbar. Kamu akan terkena azab dari Allah yang maha perkasa, bukan. Tapi disebutkan di sini adzabun minar rahman. Siksaan dari zat yang maha pengasih. Itu kan menarik. Kalau kita misalnya diancam, nanti kamu hati-hati loh, dihukum oleh si fulan yang maha pengasih, si fulan yang orangnya lembut sekali itu kan lain ya. Kalau kamu nanti, ya awas, hati-hati, kamu nanti dimarahi orang yang si pemarah itu, atau orang yang keras itu beda dengan kamu nanti akan dimarahi, mendapat hukuman dari orang yang lembut itu beda.
Ini. Adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Maka engkau kalau demikian keadaannya, kamu akan menjadi sahabat atau teman dari setan itu. Ini ya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Nah, kemudian ayahnya Nabi Ibrahim itu menjawab dengan jawaban yang sangat keras sekali. Nabi Ibrahim meskipun sudah menghaluskan kata-kata, menghaluskan sikap, melembutkan sikap di hadapan orang tuanya itu, tapi kita lihat di sini ya, betapa ayahnya Nabi Ibrahim. Sekali lagi ayahnya ini ada yang mengatakan sebagai pamannya, tapi karena Al-Quran menyebut ayahnya, sudah kita sebut ayahnya saja. Ya. Qala, ayahnya mengatakan, araghibun anta, apakah engkau benci wahai Ibrahim an alihati, dari Tuhan-Tuhanku. Kalau Nabi Ibrahim kepada ayahnya tidak menyebut namanya, tapi memanggil ya abati, wahai ayahandaku tercinta. Tapi ayahnya lihat, dia memanggil Ibrahim dengan namanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Kalau yang wajar, dialog yang wajar, seorang anak dengan orang tuanya, kalau anaknya manggil wahai ayahku, harusnya ayahnya memanggil apa? Wahai anakku tersayang juga, ya bunayya. Ya. Tapi enggak, di sini karena jengkel dia mengatakan ya Ibrahim. Ya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahimu, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, la arjumannak, maka aku akan merajammu. Kata rajam itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah ar-rajmu ay ar-ramyu birrijami. Ar-rijam itu sendiri maknanya adalah al-hijarah. Jadi kata ar-rajmu ay ar-ramyu bil hijarati, melempar dengan batu. Namun kata rajam itu bisa berarti dengan al-qatlu, yaitu membunuh. Ya, jadi maksudnya di sini bapaknya ini mengancam Nabi Ibrahim untuk membunuhnya. Dan orang-orang dulu mereka mengungkapkan itu dengan rajam karena memang rajam itu juga salah satu cara untuk membunuh orang. Ya. Namun kata rajam itu juga bisa berarti asyatmu wasabbu, yaitu mencela, melempar kata-kata buruk dengan lisan. Ini jadi kata ar-rajam itu bisa berarti itu. Tapi di sini maksudnya adalah membunuh, mengancam untuk membunuh Nabi Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wah Ibrahim, ya, la illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, ya, la arjumannaka, maka aku akan merajammu, maka aku akan membunuhmu, wahjurni maliya, maka dari itu pergilah kamu, ya, dalam waktu yang panjang atau dalam waktu yang lama. Ini ancaman ayahnya Ibrahim. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan kata-kata keras itu, ini seorang dai menghadapi perilaku buruk dari orang yang dia dakwai. Seorang anak yang mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya, dari ayahnya yang kurang ajar, itu tidak lantas dia juga melakukan hal yang sama kepada orang tuanya, tidak lantas melakukan hal yang sama kepada ayahnya, tidak lantas melakukan hal yang sama terhadap mat'unya yang kurang ajar tadi. Tapi apa di sini? Qala salamun alaika. Ya udah, salamun alaika, salam sejahtera untukmu wahai ayahku. Jadi jawabannya salam. Keselamatan, kedamaian. Udah, abahku, saya tidak akan ngapa-ngapain kamu lagi. Saya nggak akan memusuhimu, saya tidak akan melawanmu, saya tidak akan memukulmu. Salamun alaika. Udah, ma'assalamah. Ini juga sama dengan sifatnya orang yang ibadur rahman itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berperilaku buruk, ya udah dijawab dengan salam. Salam kedamaian. Bukan dengan membalasnya juga dengan keburukan.
Ini. Sa'astaghfiru laka rabbi, maka aku akan memohonkan ampunan kepadamu, untukmu kepada Tuhanku. Innahu kana bihafiyah, sesungguhnya Tuhanku itu adalah zat yang maha baik terhadapku. Barangkali ini karena sudah Isya, silakan jika ada yang ingin menyampaikan pandangan atau pertanyaan silakan. Ya. Ya. Jadi kedua-duanya itu bisa saling menggantikan, ya. Bisa saling menggantikan karena maknanya sama, ya. Maknanya adalah jalan yang lurus. Tetapi kalau kata sawiyun itu kalau kalau dijelaskan dalam bahasa Arab itu sawiyan ay mustaqiman mustawiyan. Artinya sebenarnya sama maknanya, ya. Ay mustaqiman yang lurus. Wasawiyu, adapun kata sawi yuqalu fima yusanu anil ifrati wa tafriti min haitsul qadru wal kaifiyatu. Jadi kalau sesuatu enggak kurang enggak lebih, baik dari sisi kadarnya dan caranya atau keadaannya, dia disebut dengan sawi. Sesuatu yang enggak berlebih, tidak kurang, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak nusuk ke bawah, tidak nusuk ke atas, itu lurus, itu sawi. Jadi memiliki inti makna yang sama. Itu, ya. Kenapa? Enggak, sama, ya. Maknanya sama. Kalau kita baca tafsirnya sama. Makanya juga di sini terjemahnya sebagai jalan yang lurus. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, jalan yang lurus. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.